Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, minta tolong ketua kelas dipimpin doa. Siap, ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek kanan kirinya apakah ada bangku yang kosong? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Almira. Kenapa Almira? Almira izin. Oke, selain Almira siapa lagi? Arul. Arul kenapa? Izin juga. Oke, ada lagi yang izin? Siapa lagi yang izin? Rumiati nih ya. Sama siapa sudah? Dinda. Dinda sakit ya? Sudah berapa hari Dinda nggak masuk ini? Sudah 2 hari. Ya, sakit apa? Oke ya anak-anak, terima kasih informasinya. Semoga yang lainnya ini dalam keadaan sehat ya dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, hari ini Bu Ina akan menjelaskan tentang stack dan queue. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang searching. Nah, boleh dibuka bukunya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang searching atau pencarian. Ada berapa pencarian atau searching? Ada berapa? Ada 4. Apa saja yang pertama? Pencarian linear. Yang kedua? Pencarian biner. Oke, yang ketiga? Pencarian interpolasi. Dan yang keempat? Pencarian hashing. Ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang stack dan queue. Ya. Stack dan queue. Oke ya. Apa itu stack? Sebelum saya masuk ke stack dan queue, saya ingin bertanya dulu sama anak-anak. Ya. Apakah kalian pernah melihat buku yang sedang ditumpuk? Pernah? Selain buku yang ditumpuk, kira-kira benda apa lagi yang biasa ditumpuk? Baju, oke, apa lagi? Apalagi yang biasa ditumpuk? Batu bata, oke, apa lagi? Apa lagi? Genteng, oke. Nah, selain ada tumpukan juga ada ini yang namanya antrian. Ya, Saman pernah antri? Di mana? Di pom, di kopsis, di mana? Musola? Kalau di musola ngantri apa? Wudu, oke. Kalau di pom ngantri bensin, kemudian ATM, oke. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya peserta didik dapat menjelaskan konsep struktur data. Jadi kita akan belajar struktur data stack dan queue. Ya, struktur data tumpukan untuk dapat dimanfaatkan dalam persoalan sehari-hari dan menjelaskan struktur data queue atau antrian. Jadi stack itu adalah tumpukan, queue adalah antrian. Ya.
Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ya. Coba kalau kalian memperhatikan gambar ini, yang pertama, gambar yang pertama ini gambarnya apa? Tumpukan buku. Yang kedua gambar apa? Tumpukan kontainer. Yang ketiga gambar apa? Tumpukan uang. Nah, ini kalau tumpukan uang pada senyum semua ini ya. Pada senyum. Kalau ketika kita melihat tumpukan, perhatikan, ketika kita melihat tumpukan, ketika kamu menumpuk barang, misalkan kamu menumpuk batu bata ya, pernah lihat orang menumpuk batu bata? Ketika menumpuk batu bata, yang diambil yang mana? Yang diambil duluan? Yang atas. Ya. Kenapa enggak yang bawah dulu yang diambil? Kenapa? Roboh ya. Kenapa enggak diambil yang tengah dulu? Bisa roboh juga ya. Oke. Seandainya kontainer ini saya ambil yang bawah bagaimana? Roboh. Oke. Jadi kalau misalkan kontainer ini kita ngambilnya dari mana? Yang atas dulu ya. Ini prinsipnya stack atau tumpukan ya. Oke, yang kedua ini gambar apa ini? Antrian. Ya, gambar antrian. Gambar yang pertama antrian di mana itu? Di bandara. Kira-kira dia ngantri apa? Tiket, pembelian tiket. Untuk yang kedua dia ngantri apa? Toilet. Ya, perhatikan ketika mereka mengantri. Kira-kira yang dilayani pertama kali yang mana? Yang paling depan. Kenapa kok enggak yang paling belakang? Terakhir, jauh. Oke. Kalau misalkan yang belakang mau duluan bagaimana? Kalau misalkan yang belakang datang terakhir ya, dia mau duluan bagaimana? Oh, tidak bisa. Kamu merasa itu tidak adil ya? Nah, atau kamu merasa tidak terima saya datang duluan seperti itu ya? Berarti aturannya benar yang mana? Yang depan dulu. Ya, itu sudah aturan. Nah, ini sekarang kita belajar pengertiannya dulu. Oke, yang mau mencatat boleh dicatat ya. Apa itu stack? Nah, stack adalah struktur data linier yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Data yang memiliki struktur stack tersusun seperti tumpukan. Tadi saya sudah bilang stack adalah tumpukan. Ya, sehingga hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Ujung tumpukan yang digunakan untuk melakukan semua operasi disebut bagian atas tumpukan. Nah, kalau kita numpuk bagian atasnya ya. Stack menggunakan prinsip LIFO. Apa itu LIFO? Ya, last in, first out. Ya. Stack ini menggunakan prinsip LIFO. Di sini nanti kita akan tahu ya perbedaannya stack dan queue. Oke, stack menggunakan prinsip LIFO. Prinsipnya adalah LIFO. Last in, first out. Ya. LIFO atau last in, first out. Last adalah terakhir. In itu masuk. Terakhir masuk, first out. First pertama, out keluar. Jadi dia yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Di sini struktur data itu sama ketika sampean misalkan menggunakan komputer. Sampean pernah menggunakan komputer? Oke, sampai di komputer itu ada yang namanya multitasking. Ya, kalau multitasking, sampean bisa membuka aplikasi bermacam-macam. Sama dengan di HP ya. Sampean pernah membuka aplikasi? Ketika sampean membuka aplikasi, yang pertama WhatsApp misalkan. Yang kedua, kamu kemudian WhatsApp, kamu keluarkan IG. Kamu keluarkan kemudian buka Facebook misalkan. Nah, ketika kita split ya sama dengan ketika sampean mengundo, ada namanya undo dan redo, mengembalikan. Itu pasti yang pertama keluar adalah yang terakhir dibuka. Ya, kalau kalau kamu mengando pasti yang terakhir dipakai itu yang keluar pertama. Betul? Nah, setelah itu kamu hapus misalkan.
kamu hapus. Kemudian yang terakhir berikutnya, ya, itu akan yang keluar. Nah, itu masuk di struktur data stack, struktur data tumpukan, menggunakan prinsip LIFO, last in, first out. Ya, yang dimasukkan terakhir, dia yang keluar duluan. Beda kalau yang antrian tadi ya, yang pertama masuk, yang keluar duluan. Ini untuk yang stack, ya. Paham untuk stack? Paham. Prinsipnya apa? LIFO. Oke. Yang kedua adalah queue atau antrian. Queue ini adalah struktur data linier di mana kita dapat menyisipkan dan menghapus elemen dari data. Kemudian akhir daftar dari elemen tersebut disebut ujung atau belakang. Ya, akhir atau yang terakhir mengantri ini disebut ujung. Ya, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang ujung depan. Yang pertama, yang akan dikerjakan terlebih dahulu kalau sistemnya antrian. Ya, struktur data queue atau antrian ini memiliki prinsip FIFO. Ya, di sini saya tuliskan queue. Ini prinsipnya apa? Prinsipnya adalah LIFO atau last in, first out. Ya. Oh, sorry, FIFO ya. Prinsipnya FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, first, pertama in, masuk, first, pertama out, keluar. Pertama masuk ya dia yang pertama keluar. Seperti dengan antrian di pom bensin. Antrian di mana tadi? Di toilet. Ya, yang pertama ngantri di toilet, maka dia adalah yang pertama masuk toilet duluan, pertama keluar juga. Ya, oke. Ini untuk prinsipnya Q. Ya. Nah, di sini ada yang namanya operasinya. Ya, kalau operasinya Q ini ada NQ dan DQ. NQ ini untuk menambah, sedangkan DQ ini untuk menghapus. Menghapus. Ya, ini tadi untuk yang Q. Kalau yang stack operasinya, ini prinsipnya, ini operasinya. Yang stack tadi belum ya? Yang stack ini operasinya adalah push dan pop. Kalau push ini untuk menambah, pop ini untuk mengurangi atau menghapus. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Paham ini? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, perbedaan stack dan queue. Kalau stack tadi berdasarkan prinsip apa? Stack LIFO. Ya, kalau stack ini prinsipnya adalah LIFO, last in, first out. Dia yang terakhir masuk, dia yang terakhir keluar. Ya, yang pertama keluar, terakhir masuk, pertama keluar. Operasinya stack apa? Operasinya apa? Push dan pop. Push untuk menambah dan pop untuk menghapus, ya, atau mengurangi penghapusan. Operasi push dan pop berlangsung dari salah satu ujung tumpukan. Data elemen paling atas adalah data elemen yang mudah diakses, sementara elemen yang berada pada tumpukan paling bawah tidak dapat diakses. Sama halnya tadi, ketika Saman menumpuk batu bata, ya, ketika Saman menumpuk batu bata, yang mudah diakses, mudah diambil yang mana? Yang paling atas. Ini prinsipnya ya. Jadi dari satu ujung tumpukan. Ngambilnya dari satu ujung tumpukan. Yang dioperasikan adalah dari ujung yang paling atas aja. Ya. Kemudian
Dan untuk stack ini penerapannya lebih sederhana karena sampai tinggal tumpuk-tumpuk gitu aja ya. Yang kedua, ini ada queue. Queue ini prinsipnya adalah FIFO, first in dan first out. Operasinya, teknik penyisipannya namanya ada dua, apa namanya? NQ dan DQ. NQ untuk apa? Menambah. DQ untuk apa? Menghapus, ya. Nah, operasi NQ dan DQ berlangsung dari ujung antrian yang berbeda. Ya, ujung penyisipan disebut dengan ujung belakang, sementara ujung penghapusan disebut ujung depan. Ya, jadi operasinya dia ada di sini masuk, ya, yang di sini keluar. Di sini masuk lagi, di sini keluar. Ya. Nah, jadi yang pertama masuk dia, yang pertama juga keluar. Oke, bareng biasanya ya. Nah, kalau Q ini dia prosesnya biasanya bareng, ada yang keluar, ada yang masuk ya. Tapi kalau stack dia nggak bisa, kalau yang bawah sudah masuk, sudah tinggal ditumpukan atas aja yang dia kan yang bekerja ya. Numpuknya kan di atas terus ya. Yang ujung sudah tidak bergerak. Seperti itu ya. Perbedaannya stack dan queue. Nah, oke, sekarang kita akan diskusi. Sebelum diskusi, ada yang kurang paham? Sudah paham? Oke. Sekarang kita diskusi, akan saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Akan saya bagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kemarin pembagiannya masing-masing ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok A, kelompok B, C, dan D. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Belakang aja, itu belakang aja. Belakang aja, ngumpul di belakang aja. Ngumpul di belakang. Mejanya digeser, ayo. Ayo, berkumpul dengan kelompoknya yang belakang. Sudah. Oke anak-anak, ini silakan di-scan. Gimana? Ya, HP-nya bisa dikeluarkan HP-nya. Untuk materinya bisa di-scan ya. Supaya lebih jelas bisa mempelajari materi yang ada di ini, scan. Boleh di-scan barcode-nya ini. Pakai ini. Kamera aja bisa, biasanya langsung, atau Google Lens. Langsung Google Lens. Pakai kamera biasanya ada, langsung connect Google Lens. Bisa di-scan barcode. Sudah? Bisa di-scan barcode-nya. Dibuka? Ya, dibuka. Boleh. Silakan dipelajari. Anak-anak ini setelah mempelajari materi yang ada di video, ya itu untuk memperdalam materi aja, sama materinya ya. Nanti silakan dikerjakan. Halo.
Silakan didiskusikan permasalahan yang sudah saya tuliskan di LKPD. Ya, silakan didiskusikan kira-kira ini permasalahan ini menggunakan stack yang bagus menggunakan stack atau menggunakan queue. Ya, kalau menggunakan stack kenapa jelaskan alasannya, kalau menggunakan queue kenapa jelaskan alasannya ya. Silakan bisa dikerjakan. Ya, sudah di-scan barcode-nya? Sudah di-scan? Sudah? Sudah? Sudah di-scan belum barcode-nya? Oh ya. Nah, langsung pencarian. Oke. Nah. Oke, bisa di-scan barcode-nya. Dibuka Google Lens. Ada berhadapan, silakan ya. Didiskusikan sudah ya material KPD-nya ya. Nah, ini silakan didiskusikan. Oke. Ini untuk materinya. Bisa sudah? Sudah? Sudah Mas QR code-nya? Silakan dituliskan nama kelompoknya. Mana coba? QR code-nya. Ya, nama kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, D ya. Ini silakan di-scan QR code-nya. Oh, sudah. Sudah. Ini yang belum ya? Scan QR code-nya. Ya. Buka Google Lens atau dibuka kamera, di situ biasanya ada untuk lens langsung pencarian. Ya. Ya. Pakai WiFi. Ayo duduknya yang bagus, Le. Duduknya yang bagus. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini, sebelah sini. Irsat kelompok berapa? Sudah ya? Silakan ditulis, didiskusikan. Nanti, halo. Kalian boleh membuat video atau mencari gambar dari apa yang sudah permasalahan yang ada ya. Dari sini deh. Yang kurang jelas silakan bertanya. Ya. Yang kurang jelas pertanyaannya di situ silakan boleh bertanya ke Bu Ina apabila ada yang kurang jelas. Sudah. Sudah paham dengan pertanyaannya? Paham enggak ini? Tadi seperti operasi Ando dan Rido, tahu Ando dan Rido? Misalkan sampean pernah membuat desain Canva atau di CapCut. Untuk ketika sampean sudah mendesain, biasanya ya, sudah mendesain, kemudian sampean, oh ini ada kesalahan, kamu kan mengembalikan. Nah, itu datanya yang dikembalikan kan masih data yang terakhir dulu ya, kemudian sampai data yang ke depan. Nah, itu namanya undo. Ya, redo berarti sampean, oh nggak jadi dihapus. Ya.
Itu apa redo, ando redo. Ini sama ya. Nah, pada sebuah pengolah aplikasi ada ando redo tadi ya, membatalkan atau mengulang lagi ya. Misal jika kita melihat dari kesalahan, nah, ini ando redo. Paham ya ini? Silakan di sini dijawab. Kira-kira proses ini dia menggunakan stack apa queue? Ya. Karena yang dihapus adalah data yang terakhir, ya kan? Berarti tadi pakai stack apa queue? Nah, silakan dijelaskan di sini. Kenapa ya? Oke, ada yang kurang paham dengan pertanyaannya? Ya, permasalahannya. Paham ya itu ya? Permasalahannya. Coba bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, di situ ada masalah apa? Nah, kalau yang ini masalahnya oke, masih pemahaman materi ya. Oh, ada yang nggak paham. Bentar. Yang nggak paham yang mana? Ini pertanyaannya. Yang nggak paham. Oke. Ketika menjelajah web atau internet, kita menggunakan sebuah browser, misalkan Firefox. Ya, kalian pernah menggunakan Firefox? Chrome? Chrome pernah. Terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman yang sudah kita kunjungi ke halaman lainnya, yaitu dengan menekan tombol back dan forward. Misalnya kita mengunjungi halaman A, kita mengunjungi halaman A ya. Kemudian kita mengunjungi halaman B. Kamu kalau masuk di Chrome, ya lewat HP, kamu habis mengunjungi halaman A, kamu klik ganti mengunjungi halaman B, ganti mengunjungi halaman C, kemudian kamu menekan tombol back. Ya. Nah, dari halaman C kita akan kembali ke halaman B. Kamu paham? Ya. Jadi kalau sampai misalkan Chrome, ya kamu masuk di Chrome, Google Chrome, kamu misalkan mau habis buka apa ilmu komputer. Nah, setelah itu kamu ganti masuk di halaman web yang tentang ilmu komputer tapi yang lain, misalkan punyanya Wikipedia. Itu yang B. Kemudian yang C, kamu buka lagi blog tentang ilmu komputer. Kan beda-beda. Nah, itu urutannya kalau misalkan sampai back, di back, itu urutannya bagaimana? Kan dari C terakhir ke B, kemudian ke A. Gitu kan ya? Itu kalau kita back kan gitu. Ya, misalkan halo, kalau misalkan dari C kamu kembali ke B, itu kan namanya di back. Kalau di forward berarti kamu kembali lagi ke C lagi, begitu kan ya? Aplikasi browser tersebut harus menyimpan dan mengingat semua halaman. Bentuk penyimpanan mana? Itu termasuk bentuk penyimpanan mana? Stack apa queue? Dia pakai bentuk penyimpanan stack apa queue? Menurut sampean? Pakai apa? Oke, silakan dijawab. Kenapa kok dia pakai stack? Karena apa tadi prinsipnya stack? Karena dia pakai prinsip apa tadi? Stack. LIFO, ya. LIFO, last in, first out. Sehingga data yang terakhir itu yang akan dihapus dulu. Ya, seperti prinsipnya ini. Silakan dijawab. Ya. Paham? Paham, Mbak Isa? Paham. Paham ya. Ada yang kurang paham lagi? Bisa mempelajari materinya, sudah dipelajari materinya. Sini loh. Jangan. Ayo sikapnya yang bagus, duduk yang bagus. Gimana? Ini, nah ini sangat mudah sekali ini. Ya, ini apa? Masalahnya apa ini? Tentang apa? Tentang apa tadi? Sudah dibaca? Permasalahannya tentang apa ini tadi?
Ayo dibaca dulu, dibaca dulu. Permasalahannya tentang apa? Ayo dibaca dulu. Oke, jadi ini masalahnya tentang apa? Nah, ini Lampu merah. lampu merah ya. Kamu pernah di lampu merah? Kalau lampu merah, ini berarti dia pakai stack apa queue? Queue itu apa? Antrian. Berarti pakai prinsip FIFO. Ya, pakai prinsip FIFO. Kenapa kok pakai prinsip FIFO? Antrian. Ya gimana? Ketika kamu di lampu merah, kenapa kamu kok bilang ini adalah prinsip FIFO? Kok pakai prinsip queue? Bagaimana kalau di lampu merah? Duluan. Oke, karena yang depan duluan yang jalan ya. Nah, paham ya? Silakan ditulis. Ayo ditulis. Riana, ini tulis ya. Dia menggunakan stack atau queue tadi prinsipnya apa dan dijelaskan. Ya. Jelaskan. Tadi dibantu siapa Mas namanya Mas? Irfan. Oke, Irfan, silakan dibantu. Oke ya, kelompoknya. Sudah ditemukan jawabannya? Bisa dibuka QR code-nya kalau masih kurang paham tentang penjelasan saya tadi. Yang Google itu gimana? Yang Google apa? Oh, ini belum tadi. Sudah. Ini kan kamu mana? Ini bukan ini. Coba scan QR code-nya lagi. Ini masuk di YouTube kok ya. Ini tadi ada yang sudah masuk. Ini QR code-nya. Oh, sudah ini ya. Ini salah ini. Mana tadi langsung link ke YouTube. Ini kan Bukan ini. Coba kamu putar. Bukan kan ini materinya. How to make effective. Bukan ini. Salah ini. Coba ini. Kalau ini. apa ini? Ah, ini loh. Mana tadi? Mana QR code-nya? Sudah? Sudah kurang jelas ya. Oh, tutup kembali. Oke ya. Nah ini ya. Tumpukan dan stack ya. Sudah dijawab langsung ditulis ya jawabannya. Alasan. Ya, sama alasannya, jawabannya dan alasannya jangan lupa ditulis. Setelah itu nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah, enggak apa-apa. Ya, kita belajar berani. Ya, betul. Sama-sama lagi benar. Ya, bersama-sama. Tolong ya sikapnya dijaga. Nabil, sudah dipelajari? Ya. Sudah langsung ditulis ini pakai stack apa queue tadi, langsung ditulis jawabannya. Pakai apa tadi? Van, Irfan, tulis Van. Pakai apa tadi Van? Pakai apa? Ayo, Bayu.
Jangan main. Ayo ditulis. Tadi pakai apa prinsipnya? Kamu yang bilang ya biar Riana yang nulis atau ini yang nulis satu. Pakai apa tadi? Stack apa Q tadi? Pakai Q. Ayo. Dari Di sini Bu ya. ya. Tuh, boleh ya ditulis. Ya, terus dijelaskan kenapa kok pakai Q. Irfan dijelaskan ini kenapa kok pakai Q. Karena ini di persimpangan jalan lampu merah itu menggunakan prinsip apa? Ayo jelaskan dulu. Ya, kalau di lampu merah ini yang pertama berhenti, maka dia yang akan jelaskan semuanya ya. Sehingga menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in first out ya. Coba ayo dijelaskan. Ayo yuk Bayu. Jangan buat lama ya. Sudah ya ini tadi ya. Paham ya? Tulis. Pakai prinsip apa? Penjelasannya silakan. Kenapa? Ayo silakan penjelasannya. Ayo ditulis. Pakai prinsip apa? Stack. Stack apa Q? Stack. Ayo saya ditulis ya. Ayo ditulis ya. Stack ya. Stack. Karena apa? Karena stack bermakna tujuan yang besar. Karena ini apa tadi? Ando dan Redo enggak? Apa ini tadi? Adun. Nah, ini bentuk penyimpanan ini. Bentuk penyimpanan yang cocok adalah stack. Karena untuk menggunakan browser bergerak dari satu halaman ke halaman yang lain menggunakan prinsip apa tadi? LIFO gitu ya. Sehingga kalau LIFO apa? Ya. Last in first out. Last in first out. Rizal sudah selesai, sudah dipelajari. Materinya sudah dipelajari, Rizal. Sudah, jawabannya tadi sudah. Oke. Kelompok A sudah, kelompok B sudah bisa menyusun kata-kata, kelompok C ya. Untuk mengembalikan atau untuk sebuah proses gerak ketika menekan tombol kembali dari halaman dari dari permasalahan ini menggambarkan ya, dari permasalahan di situasi ini menggambarkan bahwa ini merupakan penerapan struktur data Q. Karena di sini. ya nggak apa-apa ya sini. Oke, karena di sini
Karena apa ini? Di persimpangan lampu merah kendaraan atau mobil yang berhenti gini ya, di bawahnya ada apa? Ya, ya di sini tidak apa-apa, di sini aja, di atas aja. Harus berhenti. Kemudian kendaraan yang berhenti terlebih dahulu, titik ini. Gimana? Ya, coba Ri, gimana Ri? Kendaraan yang berhenti terlebih dahulu. Ya. Maka dia yang pertama keluar, pertama jalan. Jalan. Mana lagi? Hal ini menggunakan prinsip apa tadi? FIFO atau apa? First in, first out. Mana kalau Iya, rajin HP dong. Ya dijelaskan ya. Prinsip FIFO, apa itu FIFO? First in, first out. Salah aku Itu loh di papan ada. Sudah ada, sudah. First in, first out atau FIFO ya. Ini di mana? Apa? Kenapa? Sudah? Kenapa? Ya sudah dijelaskan aja menurut pemahaman kamu. Pakai prinsip apa tadi? Stack. Berarti stack itu prinsipnya apa? LIFO. Ditulislah prinsipnya menggunakan prinsip LIFO. Ya. Ya dijelaskan tadi. Last in. Sudah selesai? Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 1 sudah selesai? Oke, kelompok A sudah selesai ya. Kelompok B sudah selesai? Kelompok C gimana? Sudah, tinggal sedikit. Kelompok kelompok D? Belum. Ayo, kurang penyempurnaan, silakan disempurnakan lagi. Oke, silakan untuk kelompok B. Ya, nggak apa-apa. Oke, kelompok B aja dulu untuk presentasi terlebih dahulu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok B. Kita kasih semangat, yuk, maju yuk. Oke.
Gimana? Gimana? Ditambah lagi. Ya, enggak apa-apa. Operasi Q dilakukan dari dua ujung. Ujung depan dan ujung belakang. Ya. Gimana? Last in, first out. Nah, first itu pertama. Oke, sudah. Yang lainnya sudah selesai. Silakan bisa berhenti dulu. Kita perhatikan penjelasan dari teman-temanmu yang ada di depan. Ayo, ayo kita perhatikan. Oke, bisa. Ayo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut hasil diskusi dari kelompok pertanyaan di atas dapat disebutkan bahwa hasil penelitian di atas menggunakan Coba dibacakan dulu. Dibacakan dulu soalnya. Soalnya teman-temanmu ini soalnya kan berbeda-beda permasalahan. Coba yang lainnya tolong diperhatikan. satu buah printer dapat terhubung ke beberapa buah komputer sekaligus dan semuanya dapat mengirim perintah kepada printer tersebut untuk mencetak dokumen yang berbeda-beda. Printer tersebut tentunya hanya bisa mencetak satu buah dokumen dalam satu waktu tertentu dan mungkin membutuhkan beberapa detik atau menit untuk menyelesaikan proses mencetak satu dokumen. Oleh karena itu, ketika printer sedang sibuk mencetak sebuah dokumen dari sebuah komputer, kemudian datang permintaan mencetak dari beberapa komputer yang lain atau yang berbeda, printer tersebut harus menyimpan dokumen-dokumen yang baru datang tersebut agar nanti dapat dicetak ketika proses pencetakannya sedang berjalan. Saat ini sudah selesai. Manakah yang lebih tepat digunakan teks atau menu untuk menyimpan dokumen-dokumen yang sudah menunggu pencetakan? Ayo coba gantian. Tolong yang lainnya diperhatikan. Caranya maka dokumen yang datang pertama akan dicetak pertama. Oke. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Awas, awas. Awas, jangan disenggol ya. Sudah, enggak apa-apa. Oke. Bisa dikumpulkan jawabannya selanjutnya untuk kelompok A. Oke, silakan maju untuk kelompok A. Kita kasih semangat untuk kelompok A. Dibetulkan. Ayo silakan. Sudah. Ayo langsung baris. Ayo, 1, 2. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijaga sikapnya. Ya, lanjut. Yang lainnya tolong diperhatikan.
Bentar, tunggu dulu. Oke ya. Coba ini tadi kelompok B. Ini pembahasannya tentang aplikasi ya, aplikasi ketika ada undo dan redo. Kamu tahu undo dan redo? Undo dan redo itu adalah perintah membatalkan. Misalkan kamu sedang mendesain di Canva ya. Ya, setelah kamu menyisipkan gambar lingkaran, kemudian kamu menyisipkan gambar persegi misalkan di situ. Kemudian kamu menyisipkan tulisan. Ya. Nah, undo ketika saya klik undo atau membatalkan, maka yang hilang apa? Pertama menyisipkan lingkaran, kedua menyisipkan persegi, yang ketiga menyisipkan tulisan. Ketika saya undo yang hilang apa? Tulisannya ya, mengembalikan tulisannya yang ketika saya undo lagi mana yang hilang? Persegi ya, persegi. Ketika saya redo mengembalikan lagi, maka yang muncul apa? Persegi lagi muncul. Itu adalah biasa kita lakukan di aplikasi, betul? Pernah kamu menggunakan aplikasi pakai undo dan redo? Nah, di aplikasi undo dan redo ini dari permasalahannya undo dan redo ini berarti dia menggunakan prinsip apa struktur datanya? Stack apa queue? Stack ya, menggunakan stack. Kenapa pakai stack? Karena operasinya tadi penghapusannya berada di belakang. Yang terakhir ya, yang terakhir dikerjakan, yang dihapus duluan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan untuk yang kelompok A ya. Untuk yang kelompok B tadi, halo, untuk yang kelompok B tadi permasalahannya tentang printer ya. Halo, printer jadi, halo, perhatikan Mbak Riana, Bayu. Yang kelompok B tadi ada banyak orang yang ngeprint bareng ya. Ya, dalam satu kantor itu ngeprint bareng, printernya cuma satu. Ya, seperti itu ya. Printernya cuma satu. Nah, ketika ngeprint bersamaan, ya, yang pertama kali mencetak dokumen itu adalah yang pertama kali ngeprint. Nah, di sini tadi dia menggunakan prinsip apa tadi yang kelompok B? Q. Apa Q? Antrian. Yang pertama ngeprint, yang pertama nyetak, ya. Yang belakangnya masih ngeprint juga. Dia ngantri di belakangnya. Oke ya. Sekarang untuk yang kelompok C dan D sudah siap? Oke, bisa maju kelompok C dulu. Silakan. Kasih aplaus untuk kelompok C.
Oke. Oke, bisa ditinggal untuk ya izin boleh. Oke, bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami dari kelompok C, yang presentasi. Ayo, Pertanyaannya, ketika menjelajah tolong yang lainnya diperhatikan. Bayu, Gio. misal bir, box, rom, dan lain-lain, terdapat sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu halaman yang sudah kita pilih ke halaman yang lain, yaitu dengan menekan tombol back dan forward. Misalnya kita mengunjungi halaman A, kemudian B, lalu C. Jika kita kemudian menekan tombol back dari halaman C, kita akan kembali ke halaman B. Jika kita tekan lagi tombol back pada saat ada di B, kita akan kembali ke A. Jika kemudian kita tekan tombol forward, kita akan kembali halaman B. Dan jika kita tekan sekali lagi tombol forward, kita akan kembali ke halaman C. Oleh karena itu, aplikasi browser tersebut harus menyimpan dan mengingat semua halaman yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya. Biasa disebut riwayat atau histori. Penyimpanan yang menangkap stack atau Q. view yang paling tepat digunakan untuk menyimpan riwayat pada browser. Jawaban stack karena untuk sebuah browser bergerak untuk menekan tombol kembali, bergerak dari satu halaman ke halaman yang lain. Stack menggunakan prinsip info Sudah. Oke ya, coba sebentar. Oke, halo, coba diperhatikan. Jadi dari teman-teman sampean ini permasalahannya adalah tentang browser. Ya, sampean pernah membuka browser. Nah, ketika kita mengunjungi situs A, kemudian pindah ke situs B, pindah ke situs C, ketika kita kembalikan dari C, maka kita akan kembali ke B. Nah, ini menggunakan prinsip apa tadi? Stack, tumpukan. Ya, karena ketika kita mengoperasikan tombol kembali, ya, dia tidak dari A, tapi langsung kembali ke B, dari C langsung ke B. Jadi tumpukan yang terakhir yang dikerjakan terlebih dahulu menggunakan prinsip LIFO ya. Last in, first out. Oke, terima kasih untuk kelompok C. Kasih plus untuk kelompok C. Ayo. Terima kasih. Selanjutnya kelompok D. Oke, sudah. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan semuanya, memperhatikan ke depan ya. Mobil yang datang ke persimpangan harus berhenti dulu. Ketika lampu berubah menjadi hijau, semua mobil sudah kembali dalam hutan itu. Mana yang lebih cepat? Ayo lanjut.
berbagai macam pilihan bukti merupakan lampu merah. Jalan hat, mobil, lalu polisi, kendaraan dan dahulu makan dia yang pertama. Oke, ya, terima kasih. Coba saya lihat dulu. Oke, ya, jadi dari kelompok D, permasalahannya adalah tentang persimpangan jalan. Nah, lampu merah. Kalau di lampu merah biasanya bagaimana? Ya, halo. Nah, ya, kalau di persimpangan lampu merah di sini berarti menggunakan prinsip apa? Stack apa Q? Q. Kenapa pakai Q? Q tadi menggunakan prinsip apa? Antrian. Pakai prinsip apa? FIFO. Kenapa? Kok bisa bilang antrian bukan stack? Ayo, karena? Tidak apa-apa, ayo. Oke, kendaraan yang datang duluan ketika lampu hijau, dia juga pergi duluan, ya, berangkat duluan. Oke, dan apalagi di sini? Operasinya dilakukan dari ujung depan dan belakang, ya. Oke, sudah bisa duduk. Kita kasih aplaus untuk kelompok D. Oke, tadi terima kasih ya presentasinya. Ternyata jawabannya semuanya sudah benar ya, sesuai dengan adanya permasalahan. Oke, sekarang untuk silakan ya, saya akan memberikan pertanyaan lagi secara individu ya. Jadi karena operasi stack ini adalah push dan pop. Ya, kalau operasinya Q apa? Operasinya apa? NQ dan DQ. Perhatikan ya, di sini ketika saya memberikan perintah, dengarkan baik-baik. Konsentrasi. Konsentrasi. Hadap ke depan semuanya, Bayu, Mas Irfan, hadap ke depan semuanya ya. Coba perhatikan. Perhatikan, ketika saya memberikan perintah push 5. Perhatikan ya, prinsipnya stack. Kemudian lagi push 4. Push 2. Setelah saya memberikan perintah pop, maka hasilnya nilainya angkanya berapa? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Perhatikan, ketika saya memberikan perintah pop, nilainya yang ada, yang tersisa ada berapa? Oke, kurang tepat sedikit lagi. Push 5. Push 4. Kemudian pop. Nilainya yang ada berarti berapa? 5 dan 4. 5 dan 4. Ya, kenapa yang ini hilang? Pop. Paham? Paham. Reski ya tadi yang menjawab ya. Oke, lagi sekarang perhatikan. Perhatikan ya. Sekarang tidak akan saya tulis. Silakan dibayangkan. Ya, yang bisa langsung angkat tangan. Siap? Siap. Oke.
push 3, push 2, pop, push 1. Yang bisa angkat tangan. Oke. Oke, bagus. 3 dan 1. Betul ya? Betul? Push 3, push 2, pop, push 1. Oke, Ridwan ya. Lagi. Oke, Ridwan ya. Oke. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Perhatikan. Push 4. Pop. Push 2. Push 5. Pop. 2. Oke. Agung ya. Logikanya main ini saja. Agung. Paham ya? Sudah paham? Oke, kita Oke. Lagi. Coba perhatikan. Push 9. Pop. Push 7. Push 8. Push 1. Pop. Pop. Popnya 2 kali. 7. Reski duluan ya. Oke. Cepet-cepetan nih. Reski alene. Oke, paham ya? Sekarang perhatikan. Untuk Q. Prinsipnya Q apa tadi? Vivo. Ya, prinsipnya Q adalah vivo. Yang pertama masuk, pertama keluar. Operasinya adalah NQ dan ketika saya bilang NQ 2, NQ 3, NQ 1, DQ, hasilnya berapa? Ini 2, 3 dan 1 jawabannya. Ridwan. 3 dan 1. Perhatikan kita pakai prinsip Vivo ya, Vivo. Yang pertama masuk adalah yang pertama ke. Paham? Lagi? Ya, Ridwan dapat 2 dan Reski ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. NQ, Q, fokus ya. NQ 3, NQ 2, NQ 4, DQ, DQ. Salah, salah, salah. 4 jawabannya ya. Tadi NQ-nya 2, DQ-nya 2 kali. Yang atas, jadi yang terakhir berarti ya. Di sisa yang terakhir. Lagi, siapa tadi Isa ya? Siti Nur Isa. Oh, Eka ya, sorry ya, Eka ya. Eka. Ini tadi kok nggak nyala ya? Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi. Saya tidak akan menyebutkan operasinya, silakan diingat-ingat sendiri. Oke ya. Push 4, push 2, pop, pop. 0. Oke. Eka ya. Oke, lagi. NQ 5, NQ 2, DQ, NQ 1. Berapa? 2 dan 1. Gary. Ya.
Oke ya, konsentrasi. Oke, sudah untuk permainan untuk mengasah pemahaman sudah selesai. Sekarang kita masuk. Belum. Kita masuk ke presentasi sudah. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke ya. Oke, dari apa yang kita pelajari tadi ya. Dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang kalian dapatkan? Pengertian stack dan queue. Apa itu stack? Stack tadi apa? Tumpukan. Kemudian apa lagi? Queue apa queue? Antrian. Antrian. Perbedaannya apa stack dan queue? Perbedaan prinsip. Perbedaannya di prinsipnya. Oke, kalau prinsipnya stack apa? LIFO apa itu LIFO? Last in, first out. Yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Kemudian kalau yang Q, FIFO apa itu FIFO? First in, first out. Yang pertama masuk, dia juga yang pertama keluar. Selain di prinsip, perbedaannya apa lagi? Operasinya. Kalau di stack operasinya apa? Push dan pop. Kalau yang di Q, NQ dan DQ. Paham di sini? Paham. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Oke, untuk kesimpulannya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Langsung saya tulis. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? Ya. Ayo silakan. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Apa yang kamu pelajari hari ini? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Oke, silakan Lestari. Yang dipelajari hari ini adalah materi tentang stack dan queue. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Oke. Prinsipnya stack yaitu LIFO. Oke. Operasinya push dan pop. Queue adalah struktur data linear di mana kita dapat menyisipkan dan menghapus elemen dari daftar data menggunakan prinsip LIFO. Operasinya menggunakan NQ dan DQ. Oke. Oke ya. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulannya sekarang untuk stack struktur data linear ya. Ada struktur data linear untuk stack. Ini dia menggunakan prinsip LIFO, dan struktur data untuk queue menggunakan prinsip FIFO. Ya, kalau stack menggunakan operasi push dan pop, kalau queue menggunakan operasi NQ dan DQ. Oke ya. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Bisa dikembalikan lagi kursinya seperti biasa. Kenapa? Oke anak-anak,
Minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang TIK, ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, jadi nanti kita akan belajar di Labcom. Ya, kita akan belajar aplikasi perkantoran. Oke ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu. Bu Ina minta maaf kalau ada kesalahan pada hari ini. Jika ada kata-kata atau dari perbuatan Bu Ina atau yang disampaikan kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke ya. Silakan bisa dipimpin doa. Ketua kelasnya mana? Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, pesan saya hati-hati di jalan ya. Kalau berkendara nanti jangan ngebut-ngebut ya. Hati-hati di jalan dan jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga sehat selalu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.